Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Is Blue Saga merupakan kisah pertama dan kisah pengantar dari manga dan anime yang berjudul One Piece. Disinilah awal mula petualangan Monkey D. Luffy dalam mengarungi lautan. Meskipun jarang disebut sebagai salah satu saga terbaik, namun Is Blue Saga adalah saga yang sangat berkesan. Hal ini karena banyak momen spesial yang tidak bisa terlupakan yang terjadi dalam saga ini. Momen tersebut membuat penggemar menjadi terbawa suasana dan emosi saat menyaksikannya. Berikut 5 momen paling berkesan dalam Is Blue Saga anime One Piece, antara lain. 1. Eksekusi Monkey D. Luffy. Setelah kalah dari Luffy, Buggy menyimpan dendam kepada Luffy. Ketika mereka bertemu kembali di Locktown, akhirnya, Buggy berhasil menangkap Luffy. Hal tersebut tidak luput dari pantauan Angkatan Laut. Tanpa berpikir panjang, Buggy hendak mengeksekusi Luffy di tempat yang dulu digunakan untuk mengeksekusi sang Raja Bajak Laut, yaitu Gold D. Roger. Saat Luffy akan dieksekusi, ada 2 hal menarik terjadi, yaitu, pertama, Luffy diselamatkan oleh petir yang tiba-tiba menyambar Buggy, yang akhirnya merubuhkan menara eksekusi. Kedua, ekspresi Luffy yang tersenyum, ketika Buggy hendak membunuhnya. Di sisi lain, seorang angkatan laut bernama Smoker merasa terkejut. Hal ini, karena melihat ekspresi Luffy yang tersenyum, mengingatkannya saat dulu, sewaktu Gold D. Roger dieksekusi. 2. Latar belakang Sanji. Sanji mempunyai seorang ayah angkat bernama Zeff. Pada awalnya, mereka berdua bertemu sebagai musuh, hal ini, karena saat masih menjadi bajak laut, Zeff dan krunya menyerang kapal Sanji, namun, mereka diterpa badai hebat, dan akhirnya tenggelam. Oleh karena menyelamatkan Sanji yang tenggelam, Zeff kehilangan 1 kakinya. Setelah tenggelam, Zeff dan Sanji terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut, Zeff membagikan makanan yang tersisa dengan Sanji. Setelah berhari-hari berlalu, makanan Sanji habis. Dirinya kemudian melihat bahwa Zeff belum menyentuh kantong makanannya, dan hendak mencurinya. Ketika Sanji membuka kantong makanan Zeff, kantong tersebut ternyata berisi harta karun. Akhirnya, Sanji baru menyadari bahwa Zeff ternyata memberikan semua makanannya kepada Sanji. 3. Luffy memberikan topi jeraminya kepada Nami. Ketika Luffy dan krunya sibuk bertarung dengan Don Krieg di restoran apung bernama Barati, Nami tiba-tiba mencuri kapal Going Merry milik Luffy. Karena itu, setelah pertarungan selesai, Luffy dan krunya mencari Nami ke kampung halamannya. Setibanya di sana, terungkap fakta bahwa Nami sedang diperalat dan diperas oleh seorang pimpinan manusia ikan yang kejam, bernama Arlong. Satu-satunya jalan adalah Nami menjadi seorang pencuri untuk membeli kebebasan desanya, yang dikuasai oleh Arlong. Namun, ketika Nami berhasil melunasi utangnya, Arlong tidak menepati janjinya. Dalam keadaan putus asa, akhirnya, Nami meminta tolong kepada Luffy untuk mengalahkan Arlong. Tanpa banyak bicara, Luffy memberikan topi jeraminya kepada Nami, sebagai tanda bahwa Luffy bersedia membantu Nami. 4. Roronoa Zoro vs Dracula Mihawk. Sejak pertama kali bertemu dengan Luffy, Zoro sudah mengungkapkan bahwa tujuannya adalah mengalahkan Dracula Mihawk, yang merupakan salah seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Baru saja topi jerami berlayar di lautan Is Blue, Zoro akhirnya bertemu dengan Mihawk, kemudian terjadilah pertarungan. Pertemuan mereka yang terlalu cepat berakhir dengan kekalahan Zoro. Faktor kekalahan tersebut adalah karena kemampuan bertarung pedang Zoro yang masih belum sekuat Mihawk. Meskipun tahu batas kekuatannya,
dan menyadari kekalahannya, Zoro tidak gentar menghadapi Mihawk. Di sini, Mihawk berhasil mengalahkan Zoro dengan mudah, hanya dengan menggunakan pisau kecil. Meskipun kalah, setidaknya, Zoro kalah dengan cara yang terhormat. Disinilah, awal mula kekaguman Mihawk kepada Zoro. 5. Shanks mewariskan topi jeraminya kepada Luffy. Shanks adalah sosok yang menginspirasi Luffy untuk jadi bajak laut. Luffy selalu melihat Shanks sebagai sosok yang keren, sehingga dirinya ingin menjadi seperti Shanks dan bersikeras untuk bergabung dengan bajak laut Shanks. Di suatu hari, Shanks dan Luffy mengalami suatu insiden di lautan, yang membuat Shanks harus kehilangan satu tangannya, sewaktu ia menyelamatkan Luffy, yang akan dimakan oleh monster laut. Sebelum Shanks berlayar, Shanks mewarisi topi jeraminya kepada Luffy. Shanks meminjamkan topinya kepada Luffy, dan Luffy harus mengembalikan topi tersebut, ketika Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat. Hal tersebut, semakin memberikan semangat kepada Luffy, untuk berlayar di lautan, dan menjadi raja bajak laut. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.